Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, di sebelah saya ada pengacara yang kalau kita telusuri rekam jejaknya, aduh, malu kita ya. Namanya Deddy Suhardadi, S.A.S.E. Aneh S.E. ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah ya. Beliau ini pengacara yang banyak terlibat dalam pembelaan aktivis dan ulama dan aktivis Islam ya. Banyak sekali pada sidang-sidang terkait kasus aksi bela Islam dan seterusnya dan sebagainya ya. Termasuk kasus-kasus pada waktu Pilpres ya tadi ya. Yeah. Nah, sekarang beliau adalah anggota dari tim kuasa hukum Ustadz Yahya Waloni. Anda pasti tahu dong. Kasusnya cukup mendebarkan karena penangkapannya berbarengan atau bukan berbarengan setelah Murtadin Muhammad KC. Murtadin KC. Muhammadnya jangan dipakai lagi. Ya, makanya saya lebih suka menyebut Murtadin. Dalam video-video saya sebelumnya saya sebut dia Murtadin. Murtadin KC ditangkap karena kasus penistaan agama yang dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, Ustaz, sebelum kita ngomong panjang lebar, gimana kondisi kabar Ustaz Yahya Waloni? Alhamdulillah, beliau kemarin memang sempat dirawat di rumah sakit karena pembengkakan jantung. Tapi sekarang alhamdulillah beliau sudah sehat kembali ya. Karena memang sebelum beliau ditangkap itu, beliau tuh baru saja sembuh dari penyakit beliau gitu loh. Jadi mungkin karena beliau terlalu kelelahan, nah terus kemudian beliau tiba-tiba tanpa bibuh lagi, tanpa beritahuan sebelumnya, tiba-tiba ditangkap dengan tuduhan adalah penistaan agama, gitu loh. Itu tiba-tiba ya, tidak ada surat panggilan pertama, kedua, ketiga ya? Kami sudah bertanya ke Ustadz Yahya. Ya. Beliau memang belum pernah dipanggil sama sekali, gitu loh. Ya, padahal sebenarnya kalau kasus beliau ini kan berawal dari laporan siapa tuh? Salah satu, saya nggak terlalu ingat lagi. Semestinya ya harusnya beliau tuh ada klarifikasi dulu, dipanggil dulu sebagai klarifikasi, kemudian diperiksa lah sebagai saksi dulu, baru saksi terlapor, baru nanti ditingkatkan menjadi ada tahapannya ada tahapannya dari penyidikan dan naik tersangka barangkali. Ya, betul ya. Dan sebenarnya tahap-tahap itu harus dilalui gitu loh, nggak bisa main potong kopas. Toh beliau ini ya bukan extraordinary crime ya seperti terorisme atau begitu loh. Beliau bukan. Jadi itulah kenapa kita mengambil inisiatif untuk melakukan satu pembelaan tindakan hukum ya. Dalam hal ini kita akan peradilankan. Peradilan. Udah masuk ya? Sudah. Kapan masuknya? Alhamdulillah kemarin kami sudah mendaftar di PN Jakarta Selatan. Ya, insya Allah kemarin tuh hari Senin. Ya. Senin tanggal 6 ya. Jadi memperadilkan penangkapannya yang dianggap biasa menurut hukum ya. Penangkapan dan penahanannya tentu. Penahanannya juga. Karena kan dia itu sekarang statusnya sebagai tersangka. Iya. Ustadz Deddy, ini ada sebagian pendapat bahwa penangkapan Ustadz Yahya Waloni ini merupakan penyamaan skor. Penyamaan skor dengan ditangkapnya si Murtadin penista agama, si Murtadin KC. Ini gimana? Kalau saya pikir mestinya hukum tidak seperti itu, gitu loh. Harus berdasarkan faktanya bagaimana gitu loh, Pak Edi ya. Sementara kalau beliau ini kan, beliau menyampaikan materi yang sekarang jadi persoalan itu adalah di masjid, gitu loh, di Masjid Jenderal Sudirman, ya. Jadi beliau tuh tidak tahu kalau itu direkam, lalu bahkan diedarkan, itu nggak tahu beliau. Jadi saya kira nggak ada salahnya dong kalau kita bicara itu internal kalangan internal gitu loh. Itulah yang makanya kami sayangkan kenapa tidak ada klarifikasi dulu
tiba-tiba saja langsung dilakukan penangkapan. Nah, gitu. ini menarik sekali dari sini. Saya ingin tanya, sebetulnya apa perbedaan atau persamaan antara kasus yang menjerat si Murtadin KC dengan Ustadz Yahya Waloni? Karena kalau hampir orang semua sepakat, Murtadin KC ini penistaan. Ya. Menistakan agama Islam, Tuhannya orang Islam, agamanya orang Islam, Ya. kitab suci orang Islam, ajaran Islam dinistakan. Ya. Tapi ada yang lagi mengatakan kalau Ustadz Yahya Waloni itu tidak penistaan, tapi apa? Mengupakan fakta-fakta satu, yang kedua itu fakta-fakta seputar Injil, Bible dan sebagainya, agama Islami. Dan yang kedua tadi seperti Ustaz katakan itu disampaikan secara internal di kalangan umat Islam untuk dalam rangka menguatkan akidah. Nah coba, kok jadi saya yang kasih jawaban nih? Gimana bedanya apa nih? Gini, kalau KC ini, si Murtadin ini, dia jelas-jelas menghina Rasulullah, gitu loh ya. Disebut dikelilingi jin ya, dikerubuti jin ya. Sementara Ustadz Yahya ketika menyampaikan apa yang sekarang jadi masalah itu, ya beliau itu berdasarkan pemahaman beliau waktu beliau bukankah beliau tuh sebelum jadi Muslim kan sebagai seorang pendeta? Ya beliau tahu persis gitu loh bagaimana jadi jeroannya daripada Bible itu segalanya. Dan apa yang disampaikan beliau itu merupakan hasil studi, kajian ilmiah, studi gitu loh. Dan kalau kita lihat sebenarnya tidak ada unsur penistaannya, gitu loh. Di pasal yang disangkakan itu pada bagian apa yang disebut penistaan itu? Misalnya ucapannya yang begini-begini misalnya ada nggak? Justru kita kan karena kita belum sampai kita terus terang belum mendampingi beliau pada pemeriksaan. Oh, belum gitu pernah. Belum pernah. Makanya. Tapi pernah diperiksa, Ustaz Yahya? Belum. Kami datang langsung sebentar di Barreskrim. Kemudian besoknya tuh kan beliau sakit langsung. Gitu loh. Jadi belum ada pemeriksaan, dan pemeriksaan itu harus didampingi oleh penasihat hukum. Status tersangka ya? Iya. Kalau status saksi nggak harus ya? Ya kalau baru tersangka, walaupun sebenarnya ketika tersaksi pun itu harusnya sudah mulai didampingi. Paling nggak berhak ya? Iya. Berhak didampingi. Betul. Oke, kembali ke soal tadi. Jadi kalau persoalan seperti itu di mata penasihat hukum kasus Ustadz Yahya Waloni ini bagaimana sebetulnya? Ya itulah, gini ya, kita negara hukum. Ya. Semua ada proses due of the law. Ya. Tentunya harus diikuti itu. Ya. Ustadz Yahya kalau kita lihat dari konstruksinya ada lagi. Beliau itu kalaupun quote unquote ya, misalnya beliau akan melakukan tindak pidana, ingat tindak pidana ini bukan yang tertangkap tangan. Ya bukan yang tertangkap tangan. Gitu. Misalnya seperti apa tuh? Iya. Kalau tertangkap tangan misalnya kayak orang mencuri OTT kalau nggak ya, terima OTT, suap gitu ya. Terima suap itu boleh, silakan langsung periksa ini langsung sebagai tersangkakan. Tapi beliau kan tidak berdasarkan laporan. Kalau laporan itu harusnya ya polisi itu melakukan klarifikasi dulu. Iya. Gitu loh, klarifikasi. Kemudian kalau misalnya mau lagi jadi saksi terlapor. Nah, setelah misalnya ada bukti permulaan cukup, misalnya itu bisa ditingkatkan sebagai tersangka baru. Gitu. Jangan ini ujung-ujung langsung ditangkap, tersangka, langsung ditahan. Dari informasi yang saya terima, bagaimana adegan penangkapan itu bagaimana? Kalau kita melihat adegan penangkapan di Munarman itu kan dramatis sekali. Kalau kita lihat, kalau waktu Ustadz Yahya Waloni ditangkap, beliau itu jujur saya bilang beliau kelihatan gagah sekali ya. Dengan pakai batik begitu, dan tidak ada sedikit pun wajah takut beliau gitu. Dan tidak ada perlawanan ya? Nggak ada perlawanan. Beliau sangat kooperatif ya? Kooperatif, sangat kooperatif beliau itu. Karena beliau yakin bahwasannya saya nggak salah gitu loh. Jadi dengan demikian kenapa harus ditakut? Yang perlu ditakutkan oleh beliau cuma satu, saya hanya takut Allah. Masya Allah. Itu aja. Jadi apa yang saya sampaikan hak, dia bilang gitu. Jadi saudara sekalian, Ustadz Yahya Waloni secara fisik perawakan tuh memang tinggi gede, tinggi besar. Betul. Saya pernah tampil bareng di sebuah masjid, sebuah acara kalau nggak salah tahun baru atau maulid saya lupa tampil bareng. Begitu foto sama-sama, antum gede juga ya, Allah itu juga gede kan. Dan suaranya kan menggelegar gitu kan. Dan beliau memang waktu itu bicara juga nggak lama, dia minta pakai
Oh iya, saya ingat baru. Dia minta pakai bangku. Oh, berarti Tidak berdiri, ya. tidak berdiri, minta bangku dan nggak sampai 30 menit paling. Masih lebih panjang bicaranya waktu itu. Dan memang orangnya cenderung ceplos-ceplos, juga ada unsur berani yang gitu ya. Jadi mungkin karena itu tadi ya teman-teman penasihat hukum melihat proses penangkapan dan penahanan ini tidak sesuai hukum, berhukum sehingga melakukan pra peradilan. Iya, betul. Nah, bagaimana nasib pra peradilan diajukan oleh para penasihat hukum aktivis dan ustadz ini? Gini, bagaimana biasanya hasilnya? Ya, hasilnya ya, jujur kita sebagai penasihat hukum kan tidak boleh memastikan bahwa oh ini pasti berhasil, tidak. Kita proses, kita bekerja maksimal dengan tanpa melupakan Allah. Kita minta hanya satu pertolongan dari Allah. Karena apa? Allah yang mampu menggerakkan hati manusia. Sidang pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal. Ya, insya Allah gitu. Hakim tunggal dia digerakkan hatinya oleh Allah. Dia melihat fakta-faktanya ini dengan tidak ragu lagi dia akan mengatakan bahwasanya penangkapan dan Ustadz Yahya Wahludi tidak sah sehingga Ustadz insya Allah bisa bebas. Gitu. Oh gitu ya. Kita berdoa begitu. Tetapi kembali kita agak sedikit melebar, bukan cuma Ustadz Yahya Wahludi Ansih ya, kita melebar pada kasus-kasus penistaan agama. Khususnya Islam, Islam agama yang dipeluk mayoritas negeri ini. Anda melihat bagaimana kok dalam perkembangan semakin kemari orang semakin berani dan seenaknya saja menghina Islam, agama Islam. Kemudian ya bahkan biasanya hanya berakhir dengan materai 6.000. Itu gimana nih Sains? Inilah yang saya sayangkan kita sebagai negeri kita itu negara kita dan negara hukum. Saya lihat sekali sebenarnya terjadi ketimpangan. Ya, perbedaan perlakuan gitu. Kalau dari pihak kita ya pihak muslim gitu lakukan suatu laporan ke kepolisian ya, kita contoh aja Abu Janda ya, berkali-kali itu berkali-kali dilaporkan, tapi kenyataan sampai sekarang masih lenggak-lenggok aja dengan dia makin saya takut cuma satu, saya takutkan bukan Bapak Edi, kalau misalnya ini terjadi peradilan jalanan, Allahu Akbar, kita juga kan nggak mau, jangan, itu anarkisme. Gitu. Iya, kita ngeri gitu. Tapi kalau misalnya rakyat sudah merasakan bahwa ini tidak terjadi keadilan, terjadi ketimpangan, gitu ya? Tebang pilih, apa akibatnya? Saya takut cuma itu aja gitu loh. Mudah-mudahan dengan kasus Ustadz Yahya ini pihak aparat berwenang ya polisi dan segalanya itu bisa lebih arif lah. Ya, jangan sesuatu itu tebang pilih. Tegakkan hukum sesuai apa harusnya gitu loh. Jadi saudara kalian begini, yang Ustadz Dedi pengacara ini sampaikan itu betul sekali ada nuansa suasana yang sangat terasa adanya perbedaan perlakuan ya. Anda masih ingat ketika Soekarno Putri mengatakan mana yang lebih berjasa, Nabi Muhammad atau Soekarno? Mana yang lebih mulia, Al-Quran atau Pancasila? Masih ingat? Saya melaporkan ke Bareskrim. Saya laporkan, berbulan-bulan tidak ada kabar. Saya diperiksa sekali, ditanyain keterangan apa segala macam. Berbulan-bulan ada kabar, sampai sekitar 9 bulan kemudian saya dapat surat dari Bareskrim yang menyebutkan bahwa kasusnya tidak layak, tidak kuat diangkat pada tingkat penyidikan. Artinya case close. Tapi coba bayangin, begitu orang dianggap menghina kepala negara, dianggap langsung proses. Nah ini yang kita khawatirkan. Saya kira bukan cuma Ustaz Dedi Suhardadi saja sebagai aktivis dan praktisi hukum yang banyak berkecimpung. Tapi sebagai penutup tadi ya, sebetulnya apa sih yang diharapkan dalam pengajuan pra peradilan tadi? Selain hakim akan memutuskan bebas demi hukum, ada harapan lain nggak? Harapan saya begini, bahwasanya kita ini negara hukum, ya harus segala sesuatu kembali kepada hukum. Bagaimana itu hukum, laksanakan itu. Yang itu yang kita harapkan adalah bahwasanya tidak terjadi diskriminasi hukum. Ya hukum ditegakkan, dan karena negara kita adalah negara berdasarkan hukum, not
kekuasaan. Hukum yang Ustadz Dedi maksudkan tentu hukum positif di Positif. Indonesia ya, Betul. KUHP itu ya. Iya. Sebab kalau hukum Islam, weh, kalau kita baca Quran, orang-orang yang menistakan agama Allah itu di aduh ngeri. Nah itu pun dengan hukum yang diakui di Indonesia, hukum positifnya pun ternyata penerapannya tebang pilih. Ya, Kita ya. masih saya kira sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Iya. Ya karena masih ingat nggak ketika kasus Victor Laiskodat Ya. itu kan jelas-jelas sebenarnya penistaan bakat agama. Kenyataan sampai sekarang malah beliau jadi gubernur. Itulah. Dan kemarin bikin kerumunan Kerumunan. pesta dengan para bupati dan kepala Ya, dinasnya. itu dia, makanya. Jadi disinilah saya bilang, mbok ya pemerintah, tolonglah kalau Anda ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari rakyat, ya tegakkan hukum. Jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih. Iya, jangan tebang pilih. Apalagi kita kan katanya menganut asas apa? Equality before the Equality law. before the law. Semua Gitu, orang iya. setara di depan hukum. Setara di depan Itu hukum. betul, Dan. Cuma ada yang bilang setara depan hukum tapi tidak sama depan penegak hukum. harusnya ya ketika kita bicara hukum itu kan bukan sistem. Iya, Ada iya. penegak hukum juga di situ ada. Iya, Jadi iya. itu harusnya beriringan kan. Begitu loh. Oke, tadi. saudara kalian, terima kasih banyak. Ini obrolan menarik walaupun singkat. Kita semua berharap bahwa seperti Ustaz yang dikatakan tadi, hukum ditegakkan secara adil, transparan dan berkeadilan. Karena pada hakikatnya saya bukan orang hukum, tapi konon katanya dari obrolan orang-orang yang paham, hukum itu disusun bukan cuma untuk ketertiban, tapi yang paling utama untuk keadilan. Ya kan? Bahwa hukum harus membuat suatu tertib ya, tapi yang tidak boleh diabaikan adalah keadilan. Ustaz, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Kita berdoa semoga Allah selamatkan para pejuang kita Ya. dari segala macam mara bahaya. Ya, mudah-mudahan langkah kami melakukan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan ini atas kasusnya Ustadz Yahya Waloni Ya. itu diterima oleh hakim Ya. dan insya Allah mudah-mudahan hakim akan memutuskan menerima pra-peradilan kita dan membebaskan Ustadz Yahya Waloni. Amin. Mudah-mudahan untuk itu para pemirsa semua mohon doanya. Amin. Kita doakan. Dibangun di sepertiga malam terakhir, Wah. tolonglah bantu Ustadz dan ulama-ulama kita lainnya Yang lurus. yang lurus istiqomah dalam yang perjuangan. istiqomah dalam Amin. perjuangan Amar ma'ruf nahi agar munkar. selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian obrolan dengan Ustaz Edi Suardadi, anggota tim penasihat hukum Ustadz Yahya Waloni. Semoga bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.